فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ngapain Maryam mengasingkan diri? Karena hamil, malu, nggak ada ayahnya, dia juga bingung. Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungan itu ke tempat yang jauh. Iya, ke tempat yang jauh, tapi masih dalam satu wilayah ya. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Iya, jadi pohon kurma, saudara. Halo, halo, halo. Pohon apa? Kurma. Pohon apa? Bukan cemara. Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah. Dari tempat yang rendah, bukan Bethlehem, karena Bethlehem tempat tinggi. Bukan Bethlehem, Bethlehem itu dataran tinggi. Ini dataran rendah. Janganlah engkau bersedih hati, sungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Anak sungai. Musim panas itu, bukan salju. Jadi Maryam di sebelah timur Baitul Muqaddas. Maryam bersender di pohon kurma. Maryam bukan di pohon cemara. Maryam itu jalannya ke timur, bukan ke selatan, Bethlehem. Ada anak sungai, masih mengalir air, berarti musim panas. Bukan di musim dingin. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Buah kurma di kebun kurma mengandung pengertian bukan di kandang domba. Dan buahnya lagi masak, berarti pasti musim panas. Karena kurma hanya berbuah di musim panas. Berarti kesimpulannya, Nabi Isa lahirnya di Jericho, sebuah dataran rendah. Dan Jericho penghasil kurma yang sangat lebat. Dan Jericho tempatnya di sebelah timur Baitul Muqaddas. Dan Jericho kota terjauh dari Baitul Muqaddas. Karena setelah Jericho udah masuk negara lain. Sedangkan yang lahir di pohon cemara, musim salju, namanya Sinterklaas. Ya. Dan bukti Nabi Isa adalah seorang Rasulullah, ayat 30 dibaca. Dan Isa berkata, sungguhnya aku, hamba Allah, jika dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ayat berikutnya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Ya. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Nabi Isa melaksanakan sholat dan zakat. Jadi Injil, inti ajarannya adalah salat dan zakat. Kalau ditanya, apa inti ajaran Taurat Nabi Musa? 10, Yunus 87. Inti Taurat adalah salat. Apa inti ajaran Injil? Inti Injil adalah 1931, salat. Inti Taurat, salat. Inti Injil, salat. Inti ajaran Islam, salat. Kenapa inti salat? Karena hanya salat tidak bisa diwakilkan. Karena hanya salat yang wajibnya fardu ain. Yang atas pribadi muslim dan muslimat tanpa ada pengecualian. Kenapa saya maksud fardu ain tanpa ada pengecualian? Karena zakat fardu ain, tapi kalau Anda nggak mampu berzakat, Anda terima zakat. Puasa fardu ain, tapi kalau Anda nggak mampu berpuasa, bayar fidyah. Haji fardu ain, tapi kalau Anda nggak mampu pergi haji, Anda nggak usah. Tapi salat tidak bisa. Itu sebab inti. Ya, haji dalam kondisi perang, akhirnya tidak wajib karena tidak aman. Ya, Zabur adalah Taurat. Zabur itu isinya nyanyian, puji-pujian saja tanpa ada sejarah, tanpa ada apapun. Kelengkapan sejarahnya pada masa Taurat. Itulah perjanjian lama. Yang kemudian dibuat lagi Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kesimpulan ringkasan daripada Zabur dan Taurat itulah perjanjian baru. Dibikin lagi revisi untuk perjanjian baru namanya surat-surat Paulus.
Ya. Lalu direvisi lagi sampai sekarang nggak pernah berhenti. Koinonia, Philadelphia, macam-macam. Saya berpendapat Nabi Isa lahir di Jericho. Ya, di Jericho. Karena paling pas dengan Quran. Yang lain mah terserah gitu ya. Beneran. Karena pas banget ciri-cirinya. Jericho di timur. Jericho kota terjauh. Karena setelah Jericho udah negara lain. Jericho tempat pohon kurma. Jericho the lowest land in the world. Ya, ada anak sungai. Di Jericho tuh ada mata air sungai. Bagus sekali ya. Kurman juga berbuat lebat. Dan jangan lupa di Jericho ada goa tempat Nabi Isa mendapat Injil. Namanya goa Temptation atau goa Bukit Cubaan.